Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb fas'alullah ayujaddidul imana fi qulubikum. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap di antara kita tentu menginginkan suatu kebahagiaan. Maka tentu kebahagiaan yang bisa diraih oleh kita, oleh manusia, ada kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan yang sebenarnya, dan juga ada kebahagiaan yang bersifat semu. Maka tentu bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan yang bersifat hakiki, tentu dia akan melakukan suatu refleksi atas apa yang telah dia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tiada lain dan tiada bukan sesungguhnya untuk beribadah. Perintah untuk ibadah itu Allah menginginkan kepada manusia untuk beribadah. Maka oleh sebab itu, kebahagiaan-kebahagiaan yang akan diraih bagi orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana tugas Allah kepada kita manusia tujuannya adalah agar manusia mendapatkan kebahagiaan. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa ada 4 elemen kebahagiaan. Elemen yang pertama adalah ma'rifatun nafs, yaitu mengenal dirinya. Ulama mengatakan man arafa nafsahu fa'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal siapa Tuhannya. Maka apa yang dipaparkan oleh ulama ini mengenai siapa diri kita, untuk apa kita hidup, dan mau kemana kita hidup. Tentu ini adalah sebuah renungan agar manusia memikirkan kembali atas hakikat dirinya. Maka tentu sejalan dengan firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kecuali manusia itu untuk beribadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka di antara sekian perintah Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah saum yang pada kesempatan ini sedang kita lakukan, yaitu tahun 1445 Hijriah. Maka tentu perintah saum ini adalah sebagai sebuah perintah kepada orang-orang beriman yang tujuannya sejatinya adalah dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka tentu kebahagiaan yang akan digapai oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menjalankan saum itu sendiri, mereka-mereka yang menjalankan saum di bulan Ramadan ini yang berangkat dari keimanan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan, yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, yang itu dilakukan berangkat dari keimanan dan juga berharap keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka segala dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saum yang dilaksanakan oleh orang-orang yang berangkat dari keimanan berbeda dengan orang-orang yang melaksanakan puasa sebagaimana orang umum. Sebab orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan yang berangkat dari keimanan,
Tujuannya adalah mendapatkan suatu kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki, di mana setiap kebahagiaan yang hakiki itu dia akan memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan betul-betul dilaksanakan dalam kehidupannya. Sebab bagi orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan yang berangkat dari keimanan, mereka melaksanakan tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, sebagaimana baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubbas saimi laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan saum di bulan Ramadan, haruslah terrefleksikan apa yang dilakukan pada pelaksanaan bulan Ramadan ini. Puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar rutinitas. Puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar ritual, tetapi sebagai manifestasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai manifestasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu haruslah terrefleksikan di dalam perbuatan sehari-hari. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun, fala yarfuthu wala yajhal." Bahwa puasa itu adalah perisai atau tameng, maka hendaklah orang-orang yang melaksanakan saum senantiasa menjaga diri. Menjaga dari perbuatan apa? Di antaranya tentu tidak menyakiti orang lain, baik dengan perbuatan ataupun dengan kata-kata. Pun demikian, wala yajhal, dan juga jangan bertindak bodoh. Maka sebagai sebuah implementasi atau refleksi dari apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, puasa ataupun saum haruslah menghasilkan pribadi-pribadi di dalam setiap di antara diri kita, yaitu di antaranya adalah pribadi yang lemah lembut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuharrima rifqa yuharrima khairu." Barang siapa yang tidak memiliki sifat lembut, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Apa yang disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuharrimu rifqa yuharrimu khairu." Barang siapa yang tidak memiliki sifat lembut, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Ini pertanda bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar senantiasa memiliki sikap lembut kepada siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka selain sikap lembut yang harus dimiliki oleh setiap pribadi mukmin, puasa juga akan menghasilkan pribadi-pribadi yang jujur dalam setiap diri hamba Allah Subhanahu wa taala. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhiba, fa inna kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar." Hendaklah kalian senantiasa jujur, karena jujur itu akan mengarahkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan mengarahkan kepada surga. Hendaklah kalian menghindari yang namanya dusta, culas, curang, karena culas, curang, dusta akan mengarahkan kalian kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu akan mengarahkan ke jurang api neraka. Maka tugas pribadi mukmin, tugas setiap hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah implementasi, refleksi dari apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini tercermin dalam sikap kita, yaitu sikap jujur. Maka orang-orang yang senantiasa menegakkan kejujuran hidupnya hanya satu, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Sebagaimana pepatah pun mengatakan di dalam pepatah Arab mahfuzat, qulil haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun pahit, walaupun terhadap diri kita, kalau itu kebenaran maka haruslah disampaikan. Sekalipun itu kepada atasan kita, sekalipun kepada keluarga kita pun, maka setiap kebenaran harus disampaikan. Jangan ada kemudian yang disembunyikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, sikap orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan yang berangkat dari keimanan lalu tercermin di dalam
perilakunya, yaitu muncul sikap rendah hati, yaitu tawadu. Maka tawadu ini dibutuhkan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketika menjalankan saumnya di bulan Ramadan ini yang berangkat dari keimanan. Karena hanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berpuasa, yang berangkat dari keimanan, lantas kemudian tercermin dalam perbuatan sehari-hari, yaitu diantaranya selain tadi yang disebutkan di atas, perilaku lemah lembut, lalu kemudian jujur, dan kemudian sekarang rendah hati, yaitu tawadu. Tawadu akan menjadikan ketentraman, keharmonisan di antara kehidupan masyarakat. Munculnya konflik di antara begitu banyak orang, di antara sahabat, di antara tetangga, di antara rekan-rekan kerja kita, karena salah satu di antaranya tidak adanya rendah hati. Rendah hati tentu berbeda dengan rendah diri. Rendah hati adalah manakala ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, bertemu dengan guru kita, maka tentu kita rendah hati dengan guru kita. Tidak pernah akan mengatakan dia mantan guru saya. Sekalipun pendidikan kita jauh lebih tinggi dari guru kita, tapi kita rendah hati di hadapan guru yang pernah mengajar kita. Itulah sikap rendah hati. Maka rendah diri tentu hanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap di antara kita tidak boleh dan tidak diperbolehkan tentu untuk merendahkan diri di hadapan manusia. Apapun jabatan orang itu, kedudukannya apapun di hadapan manusia, tentu kita tidak boleh merendahkan diri. Karena merendahkan diri itu hanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sejatinya manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan itu hanya ketakwaan. Kemiskinan dan lain sebagainya, kedudukan, kemiskinan tidak akan kemudian menyebabkan seseorang menjadi hina. Maka kalau kemudian rendah diri itu dilaksanakan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan manusia, tentu setiap di antara manusia akan saling merendahkan. Tapi cukup merendahkan diri itu hanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi rendah hati kita boleh melakukannya di hadapan manusia, yaitu dengan cara bersikap bahwa kita merasa orang ataupun takzim terhadap guru kita, takzim terhadap orang tua kita, takzim terhadap senior kita. Itulah sikap rendah hati yang harus dimiliki oleh setiap pribadi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, manifestasi dari orang yang saum di bulan Ramadan yang berangkat dari keimanan, yaitu tertanam pada dirinya sikap waro. Apa itu sikap waro? Senantiasa berhati-hati di dalam segala sesuatunya. Dia menghindari sesuatu itu ataupun perbuatan-perbuatan yang mendatangkan suatu perbuatan dosa. Bersikap hati-hati. Selain kemudian waro, muncul di dalamnya sikap ifah, yaitu memelihara diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena orang-orang yang melaksanakan saum, dan saum itu sebagai tameng. Tameng dari apa? Tameng dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tameng dari segala perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Maka tertanamlah dalam pribadi setiap orang yang melaksanakan saum yang berangkat dari keimanan, yaitu sikap ifah dan juga waro, memelihara diri dan juga berhati-hati terhadap apapun yang itu akan sifatnya mendatangkan perbuatan dosa. Maka orang-orang yang berpuasa melaksanakan saum di bulan Ramadan, dia berangkat dari keimanan, muncul sikap waro, muncul ifah. Dia tidak akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemadharatan. Dia hanya akan melakukan suatu perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan. Sebagaimana Allah sitir di dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Betapa bahagia orang-orang yang beriman. Yang salah satu di antara ayatnya adalah alladzina hum anil lagwi muridun. Yaitu orang-orang yang senantiasa berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Itulah sesungguhnya cerminan diri dari orang yang beriman, sebagai manifestasi dari puasa yang dia lakukan, yang puasanya tentu dilakukan berangkat dari keimanan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan saum kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi atas apa yang kita lakukan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun, nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.